Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Sebuah pesawat terbang jatuh di laut dan menenggelamkan semua penumpangnya. Sebuah mobil berpenumpang terjun dari atas tempat parkir bertingkat di mal. Seorang pejalan kaki tewas tertimpa papan reklame. Yang lain mati tersambar petir. Ketika melihat orang yang meninggal dengan cara tragis, terkadang muncul pertanyaan, apa dosa mereka sehingga mesti mati dengan cara demikian? Orang sering menuduh hal itu terjadi karena ada dosa besar yang telah dilakukan sang korban. Terkadang terlalu mudah untuk menyimpulkan bahwa musibah atau derita yang dialami seseorang adalah hasil dari perbuatan dosa yang dilakukannya. Demikian juga yang dipikirkan oleh orang-orang Yahudi di zaman Yesus. Ada 2 musibah yang disampaikan orang banyak kepada Yesus. Yang satu karena kejahatan manusia, yaitu orang-orang Galilea yang dibantai Pilatus, dan satu lagi karena kecelakaan, yaitu 8 orang yang meninggal karena ditimpa menara Siloam. Mereka berpikir bahwa orang-orang yang mendapat malapetaka itu sudah menerima siksanya karena dosa-dosa mereka. Yesus menanggapinya dengan berkata bahwa kedua bencana itu bukanlah semata-mata sebagai hukuman atas dosa-dosa mereka. Yesus mengingatkan bahwa hidup manusia itu tidak pasti. Hidup manusia itu tidak abadi. Maka manusia harus mempergunakan waktu sebaik-baiknya. Dengan kata lain, Yesus memberi tanggapan bahwa bencana dan ketidakberuntungan yang dialami seseorang tidak mewakili bahwa dia lebih berdosa daripada orang lain dan lebih perlu bertobat. Sama halnya dengan orang yang hidupnya tenteram dan bahagia. Itu pun tidak berarti bahwa dia tidak berdosa dan tidak perlu bertobat. Semua manusia harus bertobat. Karena semua manusia pasti berdosa, baik secara tindakan, perkataan, ataupun pikirannya. Sudah selayaknya tiap-tiap orang terus-menerus mengintrospeksi dirinya dan mendekatkan diri kepada Allah. Sebenarnya tidak seorang pun layak di hadapan Tuhan.
Ibarat pohon ara, kita hanya mendapatkan anugerah dan kesempatan untuk menghasilkan buah. Hal itu dimulai dengan bertobat dan menghasilkan buah. Yesus menekankan kebutuhan mendesak untuk pertobatan dan untuk menghasilkan buah yang merupakan hasil dari perubahan hati. Yesus sangat menegaskan bahwa jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa, katanya. Dengan kata lain, jika kita tidak bertobat, kita hanya pantas untuk mati. Namun, Yesus tidak mengakhiri pengajarannya dengan cara tanpa harapan, melainkan Dia menunjukkan kepada kita jalan menuju kehidupan dan belas kasihan Allah. Perumpamaan tentang pohon ara menggambarkan kepada kita pohon ara yang tidak produktif. Biasanya pohon ara membutuhkan waktu sekitar 3 tahun untuk menjadi dewasa. Dan jika dalam 3 tahun itu tidak berbuah, pohon itu tidak akan pernah berbuah lagi. Dan karena tidak produktif, pemilik kebun anggur meminta kepada si pengurus kebun untuk menebang pohon ara itu. Tetapi pengurus kebun itu memohon agar memberi pohon ara itu kesempatan 1 tahun lagi. Ia katakan, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan dia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Perumpamaan Yesus ini pada dasarnya mengajak kita untuk bertobat. Kita diberi kesempatan untuk hidup lebih baik lagi. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk berbuat baik. Kesempatan untuk bertobat. Kesempatan untuk mengembangkan bakat. Kesempatan untuk mengabdi dan melayani Tuhan dan sebagainya. Ada baiknya kita bertanya diri, bagaimana hidupku akhir-akhir ini? Lebih banyak berbuat baik atau berbuat dosa? Selagi masih diberi kesempatan hidup oleh Tuhan, mari menyadari kesalahan, menyesalinya, lalu bertobat, dan membangun niat untuk hidup lebih baik, agar hidup kita berbuah bagi keluarga dan sesama.